Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah kehidupan, selamat datang di channel yang penuh inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup. Di sini, kami membagikan kisah-kisah nyata tentang perjuangan, harapan, dan kebijaksanaan yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberi like, tinggalkan komentar Anda di bawah, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai kisah hari ini. Waktu melaju seperti angin musim kemarau, tak pernah menoleh ke belakang. Kirana kini telah genap 18 tahun. 4 tahun sudah ia habiskan di lembaga pembinaan khusus anak, sebuah tempat yang menyimpan cerita pahit dan getir. Kini, aturan berkata lain, ia harus melangkah ke tempat baru, lembaga pemasyarakatan, di mana ia akan berbagi atap dengan mereka yang telah lama bersahabat dengan sunyi dan tembok tinggi. Langit pagi berwarna pucat, seperti enggan memberi kabar baik. Hari ini, keputusan telah jatuh, tak bisa ditawar-tawar lagi. Kirana harus menyelesaikan sisa 2 tahun hukumannya di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan. Ia duduk di tepi ranjang besi, menatap dinding yang sudah terlalu akrab dengannya. 4 tahun di sini telah mengajarkannya banyak hal tentang kesabaran, kehilangan, dan harapan yang kerap kali hanya setipis benang. Ia akan meninggalkan tempat ini, meninggalkan teman-teman yang dulu datang dengan mata penuh ketakutan, lalu tumbuh bersama dalam kebersamaan yang ganjil namun nyata. Beberapa dari mereka telah lebih dulu pergi, melanjutkan takdir di tempat baru yang temboknya lebih tinggi, lebih bisu. Kirana menarik napas panjang, mengisi dadanya dengan udara terakhir dari tempat yang, seaneh apapun, telah menjadi rumahnya. Besok, ia akan pergi. Besok, ia akan memulai babak baru di antara wajah-wajah yang belum dikenalnya. Hari pertama di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan tidaklah seberat yang Kirana bayangkan. Tidak ada kecemasan berlebihan, seperti saat pertama kali ia melangkah ke lembaga pembinaan khusus. Anak dulu, dengan dada bergemuruh dan mata yang tak henti-hentinya mencari perlindungan. Di sini, ia bertemu dengan perempuan-perempuan yang telah matang oleh waktu dan pengalaman. Wajah-wajah mereka menyimpan kisah panjang, bukan sekadar hitam putih kejahatan, melainkan mozaik kehidupan yang rumit. Ada yang terlihat tabah, ada yang sudah berdamai dengan keadaan, dan ada pula yang masih menyimpan luka lama di balik tatapan kosongnya. Kirana segera mengerti bahwa tak semua orang di tempat ini adalah orang jahat. Mereka hanyalah orang-orang yang, entah karena kebetulan atau keputusan yang keliru, harus menjalani garis hidup yang sudah digariskan. Beberapa dari mereka adalah ibu, beberapa adalah anak, dan sebagian lagi adalah jiwa-jiwa yang tersesat di tengah labirin kehidupan. Dan kini, Kirana menjadi bagian dari mereka. Ketika langkah Kirana memasuki gerbang besi itu, suara deritnya terasa seperti lonceng kecil yang menandai awal babak baru dalam hidupnya. Seorang petugas berjalan di sampingnya, mengantarnya melewati lorong panjang yang terasa asing, meskipun Kirana sudah terbiasa dengan tembok-tembok tinggi seperti ini. Di dalam, para warga binaan tengah menikmati waktu istirahat mereka. Beberapa duduk berkelompok, bercakap-cakap dengan santai, sementara yang lain masih sibuk merapikan hasil pelatihan keterampilan. Bau cat dan serbuk kayu samar-samar tercium di udara. Sepertinya mereka baru saja menyelesaikan kegiatan hari ini. Tiba-tiba, langkah Kirana terhenti. Dari kejauhan, beberapa wajah yang dikenalnya berlari ke arahnya. Teman-teman lamanya, mereka yang lebih dahulu dipindahkan ke sini dari lembaga pembinaan khusus anak, menerobos barisan,
mendekat dengan mata berbinar. Tanpa ragu, mereka memeluk. Kirana erat, seolah ingin menghapus jarak dan waktu yang sempat memisahkan mereka. Kirana, akhirnya kau datang juga. Suara seseorang bergetar di telinganya. Kirana tersenyum, matanya sedikit basah. Di tempat yang penuh batasan ini, ada satu hal yang tetap bebas, rindu yang tak bisa dibendung. Kirana ditempatkan di salah satu sel, berbagi ruang dengan dua perempuan lain. Mereka bukan sekadar teman satu sel. Mereka adalah bagian dari kisah yang kini harus ia jalani. Bu Rahma dan Kak Siti. Begitu Kirana memanggil mereka. Bu Rahma, seorang wanita berusia 45 tahun, telah menjalani hukuman selama 1 tahun lebih dari total 3 tahun yang harus ia lewati. Rambutnya yang disanggul sederhana, wajahnya yang penuh ketabahan, dan tangan-tangannya yang kasar menjadi saksi atas profesinya, tukang pijat. Bukan sembarang tukang pijat, tapi ahli dalam pijat tradisional dan refleksi, yang tangannya lebih banyak menghapus nyeri ketimbang menoreh luka. Namun, di dunia yang kadang tak berpihak pada kebaikan, Bu Rahma justru mendekam di sini akibat ulah pasiennya sendiri. Ia bukan perempuan yang menjajakan tubuh, melainkan seseorang yang mengabdikan keahliannya untuk meringankan penderitaan orang lain. Salah urat, posisi tulang yang keliru, angin jahat yang menyelinap ke dalam tubuh, itulah musuh yang biasa ia lawan. Hingga suatu hari, datanglah pasien yang kurang ajar. Laki-laki itu bukan ingin sembuh, tapi berniat berbuat tak senonoh. Tangan kotornya meraba, sikapnya merendahkan. Dan Bu Rahma, dengan marah yang melesat seperti petir di musim kemarau, meraih satu-satunya benda yang ada di dekatnya. Sebuah batu kecil, yang selama ini hanya bertugas menahan pintu. Dalam hitungan detik, batu itu sudah mendarat di kepala si pasien usil. Semua terjadi begitu cepat. Satu pukulan, satu jeritan, lalu sunyi. Dan setelah itu, tembok tinggi penjara menelan Bu Rahma ke dalam takdir yang tak pernah ia bayangkan. Lain halnya dengan Kak Siti. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan yang dibuat-buat. Ia mengakui kesalahannya, menerima hukuman ini dengan hati yang lapang. Baginya, penjara bukan tempat yang harus dilawan, melainkan tempat menebus kesalahan dan menata ulang hidup. Di pelukannya, seorang bayi mungil tertidur pulas. Bayi itu lahir 6 bulan yang lalu di klinik kecil. Dalam lapas ini menjadi satu-satunya cahaya di tengah suramnya hari-hari Kak Siti. Bagi perempuan itu, hukuman penjara memang berat, tapi tak seberat menanggung beban rasa bersalah sambil membesarkan anak di balik jeruji. Dulu, Kak Siti hanyalah seorang buruh setrika di rumah orang kaya. Ia bekerja dengan tekun, menyisihkan rupiah demi rupiah untuk persalinannya yang semakin dekat. Tapi godaan datang dalam bentuk yang sederhana. Sepasang cincin emas dan gelang yang tergeletak begitu saja di atas meja ruang tamu. Barang berharga itu seakan memanggil, mengingatkan betapa sulitnya hidup, betapa mahalnya biaya untuk menyambut kehidupan baru. Dan disitulah ia kalah. Dengan tangan gemetar, Kak Siti menyelinapkan emas itu ke balik pakaiannya. Hari pertama, aman. Hari kedua, masih aman. Tapi di hari ketiga, takdir menagihnya. Polisi datang menjemputnya dengan bukti yang tak terbantahkan. Rekaman CCTV yang merekam jelas setiap gerakannya. Dalam hitungan menit, ia berubah dari seorang calon ibu yang bekerja keras menjadi seorang tersangka pencurian. Kini, di dalam sel ini, Kak Siti hanya punya satu alasan untuk tetap kuat. Bayinya. Anak yang harus ia besarkan di balik tembok tinggi ini, dengan cinta yang lebih kokoh dari baja, agar kelak, takdir anaknya tidak mengikuti jejak langkah ibunya. Mutiara,
Nama yang indah, seindah harapan Kak Siti untuk masa depan anaknya. Bayi kecil itu tumbuh dengan mata bening dan pipi montok. Tak tahu bahwa dunia yang ia kenal adalah dunia di balik jeruji besi. Kirana suka sekali melihat Mutiara. Setiap kali bayi itu tertawa, seolah ada cahaya kecil yang menyelinap masuk ke dalam ruangan sempit ini, menghangatkan hati siapapun yang melihatnya. Tapi, di balik senyumnya, Kirana merasakan sesak yang sulit dijelaskan. Mutiara memang terkurung di tempat ini, tapi setidaknya ia punya ibu yang menyayanginya, yang akan memeluknya setiap malam dan membisikkan doa sebelum tidur. Setidaknya, ia punya seorang ayah yang setiap minggu datang menjenguknya, membawa susu dan cerita-cerita dari luar sana. Berbeda dengan Mutiara, Kirana bahkan tak tahu siapa ayahnya. Dan ibunya, sosok yang dulu selalu ia genggam tangannya, kini sudah pergi, hilang dalam keabadian yang tak bisa ia lawan. Dulu, Kirana menikmati hidup bersama ibunya. Bukan hidup yang layak, bukan rumah dengan dinding kokoh atau kasur empuk, tapi hidup di tengah gunungan sampah, di bawah langit yang luas dan terbuka. 9 tahun ia tumbuh sebagai pemulung, mengais sisa-sisa yang dibuang orang lain, mencari serpihan harapan di antara limbah kota. Tapi setidaknya, saat itu ada tangan yang menggenggamnya erat. Ada suara lembut yang memanggil namanya. Ada ibu. Dan kini hanya ada sunyi. Hari-hari Kirana di dalam lapas ternyata tak seburuk yang ia bayangkan. Meski hidup dalam tembok tinggi yang membatasi langkah, ia menemukan kebahagiaan kecil dalam bentuk persahabatan. Bu Rahma dengan segala kebijaksanaannya, seperti sosok ibu yang selama ini hilang dari hidup Kirana. Kak Siti, meski lebih tua, terasa seperti kakak sendiri, tempat berbagi cerita dan tawa. Dan Mutiara, bayi kecil itu seperti cahaya dalam sel ini, mengusir dingin dan sepi dengan gelak tawanya. Kirana menemukan kesenangan baru, belajar memijat dari Bu Rahma. Awalnya, ia hanya mengamati tangan cekatan wanita paruh baya itu saat bekerja. Bagaimana jemarinya menekan titik-titik tertentu di tubuh, mengusir pegal, melancarkan peredaran darah. Lalu, perlahan-lahan, Kirana mencoba sendiri mengikuti arahan Bu Rahma dengan penuh semangat. Lebih lembut, nah. Jangan terlalu menekan. Bu Rahma mengoreksi dengan suara sabar. Pijat itu bukan sekadar menekan otot, tapi juga menyampaikan ketulusan. Kirana mengangguk. Ia mencoba lagi, dan lagi. Hingga akhirnya, sentuhannya mulai terasa nyaman bagi orang lain. Mutiara kecil sering tertidur pulas setelah Kirana mengelus-elus punggung mungilnya. Kak Siti sesekali meminta punggungnya dipijat setelah seharian menggendong bayi. Bahkan beberapa warga binaan lain mulai antre, ingin merasakan sejuknya tangan Kirana. Di tempat yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi rumah sementaranya, Kirana menemukan sesuatu yang baru. Ia bukan hanya belajar tentang pijat, ia belajar bahwa di dalam keterbatasan selalu ada ruang untuk tumbuh. Sahabat datang dan pergi. Kirana sudah terbiasa dengan perpisahan. Sejak hari pertama, ia menginjakkan kaki di lembaga pembinaan khusus anak. Tapi kali ini berbeda. Kali ini yang akan pergi adalah 2 orang sekaligus, Kak Siti dan Mutiara. Mutiara, bayi kecil yang hampir setahun ini menjadi pelipur lara Kirana, kini sudah mulai belajar berjalan. Kakinya yang mungil menapaki lantai sel dengan langkah goyah, sesekali jatuh, lalu bangkit lagi dengan tawa renyahnya. Mulutnya mulai ramai dengan celotehan, meski kata-katanya masih tak jelas. Tapi Kirana paham, Mutiara ingin berbicara, ingin meniru dunia di sekitarnya, ingin mengenali kehidupan lebih jauh. Dan Kirana sadar, kehidupan itu tak seharusnya ada di sini.
Ia duduk termenung di sudut sel, melihat Kak Siti membereskan barang-barangnya, sementara Mutiara sibuk menarik-narik kain ibunya, seolah mengerti bahwa sesuatu akan berubah. "Kakak senang?" tanya Kirana, suaranya lirih. Kak Siti tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Senang, tapi juga takut. Dunia di luar, aku tak tahu apa yang menunggu di sana." Kirana mengangguk. Ia mengerti. Dunia di luar bisa lebih kejam dari balik jeruji ini. Tapi untuk Mutiara, dunia di luar adalah harapan. Dunia yang luas, yang seharusnya menjadi tempatnya tumbuh, berlari, tertawa, tanpa batas. Mutiara memeluk Kirana erat, kecil tangannya yang hangat mencengkeram lengan Kirana, seolah tak ingin berpisah. Kirana mengecup puncak kepala bayi itu. "Pergilah, Tiara kecil," bisiknya. "Berlari sejauh yang kau mau." Dan saat gerbang terbuka, membawa pergi Kak Siti dan Mutiara menuju kebebasan, Kirana hanya bisa berdiri diam, menahan air mata yang nyaris tumpah. Ia sedih, tapi di sisi lain ada kelegaan. Mutiara akhirnya bebas. Waktu terus berlalu, Kirana terus menjalani masa-masa hukumannya bersama Bu Rahma dan warga binaan lainnya. Hari-hari di balik jeruji besi berjalan seperti lembaran buku yang sudah diatur alurnya. Terbangun di pagi hari dengan siren kasar, berbaris, bekerja, lalu kembali ke bilik kecil yang dingin di malam hari. Namun di antara dinding-dinding sunyi itu, Kirana menemukan kehangatan yang tak pernah ia duga. Bu Rahma, dengan tangan kasarnya yang penuh kebijaksanaan, menjadi tempat Kirana bersandar. Ada sesuatu dalam sorot matanya, seperti ibu yang mengerti tanpa perlu banyak bicara. Ia mengajari Kirana cara membaca pijatan tubuh, cara menekan titik-titik yang menyimpan kepenatan, cara mendengar keluhan orang lain, bukan hanya dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Sementara itu, warga binaan lainnya datang dengan kisah-kisah yang tak kalah getir. Beberapa dari mereka memilih diam, larut dalam sunyi yang lebih menyakitkan daripada hukuman itu sendiri. Beberapa lainnya mencoba bertahan dengan tawa, seakan-akan dunia di luar sana masih menunggu mereka dengan tangan terbuka. Dan Kirana, di antara mereka semua, perlahan belajar sesuatu, bahwa kebebasan bukan sekadar tentang melewati gerbang tinggi dengan kawat berduri, melainkan tentang hati yang tak menyerah pada keadaan. Bahwa sekalipun di tempat seperti ini, seseorang masih bisa menemukan persahabatan, harapan, bahkan cinta yang tumbuh diam-diam di balik dinding yang dingin. Pagi menjelang siang, Kirana dipanggil ke kantor lapas. Bukan hanya dia, beberapa narapidana lainnya juga diminta untuk datang ke ruangan itu. Mereka berjalan dalam diam, mengikuti langkah-langkah petugas yang mengantar. Dengan perasaan yang bercampur aduk, penasaran, sedikit cemas, dan mungkin tanpa mereka sadari, sejumput harapan. Di dalam ruangan itu, seorang perempuan muda duduk dengan tenang. Wajahnya bersih, dengan sorot mata yang tajam namun ramah. Usianya kira-kira 5 tahun lebih tua dari Kirana. Ia bukan petugas, bukan juga seseorang yang biasa mereka temui di tempat ini. Ia seorang mahasiswa, datang membawa buku catatan dan alat perekam, siap menggali kisah-kisah yang selama ini hanya bergema di balik tembok tinggi penjara. Mahasiswa itu mewawancarai para narapidana satu persatu, mencatat setiap jawaban dengan penuh perhatian. Ia tidak terburu-buru, tidak menghakimi, hanya mendengar, sesuatu yang langka di tempat seperti ini. Kirana memperhatikannya dari sudut ruangan, bertanya-tanya dalam hati apakah kisah mereka nantinya hanya akan menjadi deretan kata dalam laporan penelitian? Ataukah akan menjadi jendela kecil yang memperlihatkan bahwa mereka, para penghuni lapas, bukan hanya sekadar narapidana,
tetapi manusia dengan cerita yang tak kalah berliku dari kehidupan di luar sana. Wanita itu memperkenalkan diri dengan nama Dini, seorang mahasiswa dari perguruan tinggi negeri di Jakarta, sedang melakukan riset untuk tesisnya. Suaranya lembut, caranya berbicara tenang, dan ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. Tidak seperti petugas yang selalu bicara dengan nada perintah, tidak seperti hakim yang pernah menatapnya seolah ia hanya sekumpulan kesalahan. Dini melihat mereka sebagai manusia. Perguruan tinggi, riset, tesis, istilah-istilah itu terdengar asing di telinga Kirana. Dunia itu jauh, begitu jauh dari kehidupannya yang selama ini hanya berkisar pada angka hitungan hari, pintu besi yang terbuka dan tertutup, serta suara derap langkah yang menggema di lorong-lorong panjang. Ia tidak peduli. Baginya, semua itu hanyalah kata-kata yang tak ada kaitannya dengan dirinya. Yang ia tahu, ia hanya menjawab apa yang ditanyakan Dini. Kadang pendek, kadang panjang, tergantung seberapa dalam pertanyaan itu menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Beberapa kali, ia melihat Dini berhenti sejenak setelah mendengar jawabannya, seperti sedang mencoba memahami, mencoba merasakan. Dini sangat tertarik mendengar kisah Kirana. Ada sesuatu dalam cerita gadis itu yang berbeda, bukan hanya tentang penderitaan, tapi juga tentang keteguhan, tentang bagaimana seorang anak kecil bisa bertahan hidup di jalanan ketika dunia seharusnya masih menggenggam tangannya erat. Ia ingin tahu bagaimana Kirana melewati hari-harinya saat berusia 9 tahun, bagaimana ia menghadapi dinginnya malam tanpa pelukan ibu, bagaimana ia mencari makan di antara sisa-sisa yang dibuang orang lain, bagaimana ia mengenali bahaya sebelum bahaya itu benar-benar datang. Kirana, meskipun sekolah formalnya hanya sampai kelas 3 sekolah dasar, bukanlah anak yang mudah dibodohi. Hidup telah mengajarinya lebih banyak daripada buku-buku pelajaran. Ia memahami orang bukan dari teori, tetapi dari tatapan mata dan nada suara. Ia bisa membaca situasi lebih cepat daripada kebanyakan orang dewasa. Dan ketika Dini bertanya, Kirana menjawab dengan lancar, tanpa ragu, tanpa berusaha membuat kisahnya terdengar lebih dramatis dari yang seharusnya. Ia hanya menceritakan hidupnya seperti apa adanya, pahit, getir, tapi juga penuh keberanian yang bahkan Kirana sendiri tidak pernah sadari. Dini mendengarkan dengan seksama, mencatat, sesekali mengangguk, sesekali menatap Kirana lebih lama dari yang seharusnya. Dan tanpa perlu banyak analisis, ia bisa dengan mudah mengambil kesimpulan dari cerita Kirana. Gadis ini bukan hanya sekadar mantan anak jalanan. Ia adalah seseorang yang bertahan, seseorang yang melawan takdir dengan cara yang tidak semua orang mampu lakukan. "Terima kasih Kirana," kata Dini mengakhiri wawancara. Suaranya lembut, tapi di balik nada itu, Kirana bisa menangkap sesuatu, bukan sekadar ucapan formalitas, melainkan ketulusan. Seolah Dini benar-benar menghargai cerita yang baru saja ia dengar. Kirana mengangguk pelan, tidak tahu harus berkata apa. Ia sudah lama tidak mendengar seseorang mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan kini, kata-kata sederhana itu terasa aneh di telinganya. Dini tersenyum, menutup buku catatannya, lalu menatap Kirana dengan sorot mata yang masih penuh rasa ingin tahu. "Jika nanti ada lagi yang mau saya tanyakan, mau kan wawancara lagi?" Kirana diam sejenak. Ia bukan orang yang suka banyak bicara, bukan juga seseorang yang biasa dimintai pendapat. Tapi ada sesuatu dalam cara Dini bertanya, tanpa paksaan, tanpa penilaian, yang membuat Kirana merasa tidak keberatan. Ia mengangkat bahu ringan. "Terserah."
Dini tersenyum lebih lebar. Jawaban itu cukup baginya. Seminggu berselang, Dini kembali lagi ke lapas. Kali ini, ia hanya ingin mewawancarai Kirana. Tidak ada lagi suasana canggung seperti pertemuan pertama. Percakapan mereka kini mengalir lebih lancar, lebih hangat, seperti dua teman lama yang bertemu kembali setelah sekian tahun berpisah. Dini tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa sesuatu untuk Kirana. 2 bungkusan plastik berisi ayam goreng, jus segar dan cokelat. Makanan-makanan sederhana. Tapi bagi Kirana, benda-benda itu terasa seperti kemewahan kecil yang jarang bisa ia nikmati. Nanti bisa dibagi sama kawan-kawan di dalam, kata Dini, menyodorkan bungkusan itu dengan senyum tulus. Kirana menerimanya dengan hati-hati, seolah sedang memegang sesuatu yang berharga. Terima kasih Kak Dini, ucapnya pelan. Lalu, setelah hening sejenak, ia menatap Dini dengan sorot mata yang penuh keingintahuan. Apalagi yang bisa saya bantu? Sejurus kemudian, mereka larut dalam diskusi. Bukan sekadar tanya jawab formal, tapi percakapan yang sesekali dihiasi tawa kecil dan candaan ringan. Kirana mulai merasa nyaman dengan Dini. Gadis itu berbeda dari kebanyakan orang yang pernah ia temui. Dini tidak melihatnya sebagai mantan anak jalanan, tidak juga sebagai narapidana. Dini melihatnya sebagai manusia, sebagai teman bicara yang layak didengar. "Berapa lama lagi kamu akan bebas?" tanya Dini. Suaranya lembut, tapi penuh rasa ingin tahu. Kirana menghela napas sebentar, lalu menjawab, "Sekitar 1 tahun lagi." Dini mengangguk. Ia menatap Kirana lama, sebelum akhirnya bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan nanti setelah bebas dari sini?" Sejenak, Kirana terdiam. Wajahnya yang tadi penuh semangat mendadak redup. Pandangannya jatuh ke lantai, seperti sedang mencari jawaban di sana. "Entahlah Kak," ujarnya akhirnya, suaranya nyaris seperti bisikan. "Saya tidak tahu juga. Saya tidak punya rumah, tidak punya keluarga." Ia mengangkat bahunya ringan, seolah ingin menunjukkan bahwa ia baik-baik saja, meskipun kenyataannya mungkin tidak begitu. "Mungkin saya akan kembali ke jalanan," lanjutnya. Kali ini dengan nada yang lebih datar. "Mudah-mudahan saya tidak salah lagi memilih pekerjaan." Kirana tersenyum kecil. Tapi di balik senyumnya itu, ada sesuatu yang terasa menyesakan. Seperti seorang musafir yang tahu bahwa perjalanan panjangnya masih jauh dan tak ada tempat untuk pulang. "Bahaya kalau kamu balik lagi ke jalanan, Kirana." Suara Dini terdengar serius. "Kamu cantik, menarik, pasti nanti banyak laki-laki jahat yang akan mengganggumu." Kirana terdiam. Kata-kata Dini menyentaknya, tapi bukan karena hal itu sesuatu yang baru. Ia sudah tahu dunia luar itu kejam, sudah mengalaminya berkali-kali. Sejenak, pikirannya menerawang. Ia tidak ingin mengingat, tetapi ingatan itu seperti hantu yang menunggu saat yang tepat untuk muncul. Sosok badut itu, sosok yang ia pendam dalam-dalam, terkunci di sudut pikirannya yang paling gelap. Sosok badut jahat yang telah menghancurkan hidupnya. Tiba-tiba, dadanya terasa sesak. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir bayangan itu. Tidak, ia tidak ingin kembali ke sana. Tidak ingin mengingat malam-malam yang menyakitkan, jalanan yang penuh ancaman, dan ketakutan yang selalu mengintai di balik gelap. Tapi apa pilihannya? "Saya besar di situ, Kak Dini," katanya akhirnya. Suaranya nyaris datar, tetapi ada kepahitan yang tak bisa disembunyikan. "Tentunya saya akan kembali ke situ. Saya tidak punya pilihan lain." Kirana tersenyum kecil, tapi bukan senyum bahagia. Itu adalah senyum seseorang yang sudah terlalu sering kalah oleh keadaan.
Setelah itu, Dini beberapa kali datang ke lapas, mengunjungi Kirana dan kawan-kawannya. Kadang untuk keperluan observasi dan wawancara, kadang hanya sekadar berkunjung, duduk bersama mereka, berbincang tanpa agenda, hanya menikmati percakapan yang mengalir begitu saja. Warga binaan satu blok dengan Kirana selalu senang setiap kali Dini datang. Bukan hanya karena wajahnya yang ramah atau suaranya yang menenangkan, tapi karena Dini tidak pernah datang dengan tangan kosong. Ada saja yang ia bawa, ayam goreng, roti, buah-buahan, atau sekadar sekotak teh manis dingin yang terasa seperti kemewahan di tempat itu. Kehadirannya seperti angin segar, membawa sesuatu yang tidak bisa ditemukan di dalam tembok tinggi ini. Suasana dari dunia luar yang terasa lebih hangat, lebih ringan. Tanpa disadari, Dini dan Kirana semakin akrab. Percakapan mereka bukan lagi sekadar wawancara penelitian, melainkan obrolan dua sahabat yang menemukan kenyamanan satu sama lain. Dini senang setiap kali berbicara dengan Kirana. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara gadis itu bercerita. Bukan hanya sekadar menyusun kata, tetapi merangkainya menjadi kisah yang hidup. Kirana tidak sekadar menjawab pertanyaan, ia menuturkan kisahnya seperti seorang pendongeng ulung, tentang malam-malamnya di jalanan, tentang bagaimana hujan terasa lebih dingin ketika tak ada tempat untuk berteduh, tentang bahaya yang mengintai di tiap sudut, dan tentang harapan yang kadang terlalu jauh untuk digapai. Setiap kata yang keluar dari bibir, Kirana bukan hanya cerita, tetapi luka yang ia bungkus dengan keberanian. Dan Dini, yang awalnya hanya ingin menggali data, kini menjadi seseorang yang selalu ingin mendengar. Karena di balik semua kepahitan itu, Kirana tetap mampu berbicara dengan ketenangan yang luar biasa. Seolah-olah hidup telah mengajarinya sesuatu yang tidak bisa ditemukan di dalam buku manapun. Beberapa bulan kemudian, Dini kembali berkunjung ke lapas. Ini adalah kunjungan pertamanya setelah hampir 3 bulan absen. Kali ini, ia datang dengan tujuan yang berbeda. Ia ingin menemui Kirana untuk terakhir kalinya. "Kirana, kuliahku di sini sudah tamat. Aku sudah diwisuda," kata Dini. Suaranya terdengar hangat, tetapi ada sesuatu yang berbeda di dalamnya, seperti nada perpisahan yang sulit dihindari. "2 hari lagi, aku akan balik ke kampungku." Kirana terdiam sejenak, lalu menatap Dini dengan mata yang sulit dibaca. "Berarti kakak tidak akan datang ke sini lagi?" tanyanya pelan. Dini menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil, meskipun matanya berkaca-kaca. "Tidak, Kirana," jawabnya singkat, hening sejenak. Lalu, dengan suara yang sedikit bergetar, Dini melanjutkan, "Terima kasih atas bantuanmu selama ini, Kirana. Berkat data-data yang aku dapatkan darimu, tesisku tentang hubungan kepribadian dan trauma masa lalu terhadap perilaku adaptasi narapidana perempuan akhirnya selesai." Kirana mengangguk pelan. Ia tidak begitu mengerti sepenuhnya tentang yang dikatakan Dini, tentang tesis, tentang penelitian, tentang betapa berharganya cerita hidupnya bagi dunia akademik. Yang ia tahu, Dini akan pergi. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Kirana merasakan lagi perasaan yang dulu begitu akrab dengannya. Ditinggalkan. "Ini kartu nama dan alamat rumahku," kata Dini sambil menyodorkan sebuah kertas cantik berukuran kecil ke tangan Kirana. Kirana menerimanya dengan ragu, matanya menelusuri tulisan yang tertera di sana. Nama Dini tertulis jelas, diikuti dengan alamat rumahnya. Di bagian bawah, ada satu baris kecil yang membuat Kirana mengerjap pelan. Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kirana menggenggam kartu itu erat, seolah takut angin akan menerbangkannya.
Ia tidak tahu pasti kenapa Dini memberikan ini kepadanya. Apakah hanya formalitas perpisahan? Atau sebuah isyarat bahwa suatu hari nanti, jika dunia di luar sana terasa terlalu kejam, masih ada satu tempat yang bisa ia tuju. Aku harap kamu tidak kembali lagi ke jalanan. Jika kamu berkenan, pergilah ke tempatku, kata Dini, suaranya penuh ketulusan. Kirana menatapnya dengan sorot ragu. Kata-kata itu terlalu indah untuk dipercaya. Seumur hidupnya, tidak ada orang yang benar-benar menawarkan sesuatu seperti ini. Kakak serius? Tanyanya setengah tidak percaya. Apa keluarga kakak mau menerima mantan narapidana? Dini tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum, senyum yang tidak dibuat-buat, senyum yang menenangkan. Kamu bukan hanya mantan narapidana, Kirana. Kamu adalah seseorang yang punya kesempatan untuk memulai hidup baru. Dan aku ingin kamu tahu, pintu rumahku akan selalu terbuka untukmu. Kirana terdiam. Ada sesuatu yang hangat menjalar di dadanya, sesuatu yang nyaris ia lupakan, harapan. Sudah hampir 2 jam mereka bercakap-cakap. Waktu berlalu tanpa mereka sadari, seakan ingin memberi kesempatan lebih lama untuk perpisahan ini. Namun, semua yang indah pasti ada akhirnya. Seorang petugas berdiri di ambang pintu, memberi isyarat agar para narapidana segera kembali ke sel masing-masing. Kirana menghela napas, menatap Dini dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tanpa ragu, Dini menarik Kirana ke dalam pelukan hangat. "Selamat tinggal, Kirana," bisiknya lirih. "Semoga kita bisa bertemu lagi kelak." Kirana memejamkan mata, merasakan kehangatan yang nyaris asing baginya. Tubuhnya kaku, tapi perlahan ia membalas pelukan itu. Tak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan saat ini. Air mata menggenang di sudut mata keduanya. Perpisahan memang selalu sulit. Sebelum benar-benar pergi, Dini merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah amplop kecil dan menyodorkannya ke tangan Kirana. "Ini untuk kamu," katanya lembut. "Simpanlah untuk keperluanmu nanti." Kirana menatap amplop itu dengan ragu, lalu menatap Dini. Ia ingin menolak, tapi sesuatu di wajah Dini memberitahunya bahwa ini bukan sekadar pemberian, melainkan bentuk kepercayaan. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Ia tidak membuka, tidak bertanya berapa isinya. Yang ia tahu, amplop itu lebih dari sekadar uang. Di dalamnya ada secercah harapan, ada keyakinan bahwa seseorang di luar sana percaya bahwa dirinya pantas mendapatkan kesempatan kedua. Kirana kembali ke selnya dengan langkah pelan. Di tangannya masih ada sisa oleh-oleh yang Dini bawakan tadi. Sambil berjalan melewati lorong panjang, ia membagikan sebagian kepada warga binaan lain yang berpapasan dengannya. Mereka menerima dengan senyum kecil, senyum yang jarang muncul di tempat seperti ini. Sebagian lagi, ia simpan untuk dirinya dan Bu Rahma. Sesampainya di sel, ia duduk di sudut ranjang, menghela napas, lalu berkata, "Kak Dini akan balik ke kampungnya, Bu." Suaranya datar, tapi ada sesuatu di dalamnya. Sebuah nada kehilangan yang tak bisa disembunyikan. Bu Rahma yang tengah merapikan lipatan kain lusuhnya, menoleh dengan alis sedikit terangkat. "Oh ya," sahutnya pelan. "Berarti dia tidak kesini lagi?" Kirana menggeleng. "Tidak, Bu," jawabnya singkat. Ada jeda, lalu ia melanjutkan. "Dia memberikan kartu nama ke saya. Dia bilang, kalau saya sudah bebas, saya bisa pergi ke kampungnya." Bu Rahma terdiam sejenak, menatap Kirana dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara harapan dan kekhawatiran. Lalu,
Dengan suara lembutnya yang penuh kebijaksanaan, ia berkata, "Bagus itu, Kirana, daripada kamu kembali hidup di jalanan lagi." Kirana menatap kartu nama di tangannya. Kertas kecil itu terasa lebih berat dari yang seharusnya, seolah menyimpan takdir yang belum ia pahami. Bukit Tinggi. Nama itu terasa asing, jauh, dan entah mengapa terdengar seperti awal dari sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi, apakah bisa, Bu? Suara Kirana nyaris seperti bisikan. Matanya masih tertuju pada kartu nama di tangannya. Jemarinya mengusap lembut huruf-huruf kecil yang tertulis di sana. Keluarganya. Apakah mereka bisa menerima aku tinggal bersamanya? Aku ini seorang mantan narapidana. Bu Rahma menatap Kirana lama, seakan ingin memastikan bahwa gadis itu benar-benar mendengar jawabannya nanti. Lalu, dengan suara yang penuh ketenangan, ia berkata, "Kirana, bukan masa lalumu yang menentukan di mana tepatmu, tapi bagaimana kamu melangkah ke depan." Kirana diam. Kata-kata itu menyelinap ke dalam hatinya, mengguncang sesuatu di dalam dirinya. Bu Rahma menghela napas, lalu melanjutkan, "Kalau Dini menawarkan, berarti dia sudah memikirkan semuanya. Dan tentang keluarganya, mungkin mereka akan butuh waktu. Tapi orang baik selalu punya cara untuk menerima Kirana. Percayalah." Kirana masih diam, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mulai retak. Sebuah dinding ketidakpercayaan terhadap dunia luar. Dinding yang selama ini membuatnya berpikir bahwa ia tidak pantas untuk sebuah awal yang baru. "Kamu harus menentukan pilihan, Kirana," kata Bu Rahma, suaranya lembut tapi penuh ketegasan. "Kamu bisa melanjutkan hidupmu di sana. Mungkin saja kamu bekerja sebagai pembantunya, atau apapun pekerjaan yang bisa kamu lakukan. Yang penting, kamu tidak kembali ke jalanan." Kirana tetap diam. Ada banyak hal yang berputar di kepalanya, tapi tidak satu pun yang bisa ia ucapkan. Bu Rahma menarik napas panjang sebelum melanjutkan. 3 bulan lagi, aku juga akan bebas, Kirana. Kita akan berpisah juga." Kirana menoleh cepat, sorot matanya seperti mencari kepastian. "Aku masih beruntung," lanjut Bu Rahma, suaranya sedikit lebih lirih. "Masih ada keluarga yang akan aku tuju. Ada suami, ada anak-anakku yang menunggu di rumah." Kirana menelan ludah. Kata keluarga terasa asing di telinganya. Bukan karena ia tidak mengerti maknanya, tapi karena ia sudah terlalu lama hidup tanpa memilikinya. Bu Rahma mengulurkan tangan, menggenggam jemari Kirana dengan hangat. "Jika kamu bebas nanti, pergilah menemui Dini, seperti sarannya," katanya, kali ini dengan suara yang lebih dalam, lebih tulus. "Semoga kamu juga menemukan keluarga baru di sana." Kirana menggenggam tangan Bu Rahma lebih erat, seolah ingin menyerap kekuatan dari wanita itu. Ia tidak tahu apakah ia punya keberanian untuk pergi. Tapi, untuk pertama kalinya, ia mulai membayangkan sebuah kemungkinan bahwa mungkin, hanya mungkin, ada hidup lain yang menunggunya di luar sana. 3 bulan berlalu begitu cepat, seperti angin yang berembus tanpa bisa ditahan. Dan kini, saatnya tiba, saat Kirana harus berpisah dengan Bu Rahma. Kesedihan itu datang lagi, menyelinap tanpa permisi, meski Kirana tahu bahwa dalam hidup selalu ada saatnya bertemu dan ada saatnya pergi. Tapi mengetahui itu tidak membuatnya lebih mudah. Tanpa ragu, Kirana memeluk Bu Rahma erat-erat, seolah ingin mengabadikan kehangatan wanita itu dalam ingatannya. Demikian pula Bu Rahma. Tangannya melingkar kuat di punggung Kirana, seperti seorang ibu yang melepas anaknya untuk menempuh jalan yang tak lagi bisa ia lalui bersama.
Tidak ada kata-kata, hanya pelukan yang panjang yang menyimpan segala yang tak bisa diungkapkan. Rasa terima kasih, rasa kehilangan, dan doa-doa yang terselip di dalamnya. Kirana ingin berkata sesuatu, tapi tenggorokannya terasa keluh. Ia hanya bisa menggigit bibir, menahan isak yang nyaris pecah. Jaga dirimu, Kirana. Bisik Bu Rahma akhirnya, suaranya lirih namun penuh makna. Kirana mengangguk dalam diam. Ia tahu, setelah ini, ia akan benar-benar sendirian. Tapi di dalam hatinya, suara Bu Rahma akan selalu ada. Menjadi pengingat bahwa ada seseorang yang pernah menyayanginya seperti seorang anak. Menjelang hari kebebasannya, Kirana dipanggil ke ruangan petugas lapas. Suasana ruangan itu terasa berbeda kali ini. Bukan ruangan yang selama ini penuh dengan aturan dan instruksi, melainkan ruangan yang kini menjadi tempat persiapan bagi langkah pertamanya kembali ke dunia luar. Petugas duduk di balik meja kayu yang sudah mulai kusam, menatap Kirana dengan tatapan yang sulit diterjemahkan, antara lega dan harapan. Dengan rapi, ia menyusun beberapa lembar dokumen di hadapannya. Ini semua untukmu, kata petugas itu sambil mendorong beberapa kertas ke arah Kirana. Di atas meja ada surat keterangan bebas, bukti resmi bahwa Kirana telah menyelesaikan masa hukumannya dan kini memiliki kebebasan penuh untuk melanjutkan hidupnya. Lalu, surat pengantar pengurusan KTP, karena Kirana butuh identitas yang sah jika ingin bekerja atau sekadar menjalani hidup seperti orang lain di luar sana. Di sebelahnya ada surat keterangan keterampilan, bukti bahwa selama bertahun-tahun di dalam lapas, Kirana telah belajar banyak hal. Surat itu mencatat keterampilan yang ia pelajari, baik saat masih di Lembaga Pembinaan Khusus Anak maupun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita. Tapi yang paling mengejutkan, Kirana adalah 3 lembar sertifikat lain yang juga diberikan kepadanya. Surat keterangan paket A, paket B, dan paket C. Kirana menatap dokumen itu lama. Surat itu adalah bukti bahwa ia telah menyelesaikan pendidikan setara SD, SMP, dan SMA. Tangannya gemetar saat menyentuh kertas itu. Ia tidak pernah benar-benar menyadari betapa banyak waktu telah berlalu, dan bagaimana waktu yang ia habiskan di balik jeruji ternyata masih memberinya sesuatu yang berharga. Dengan semua dokumen ini, Kirana tidak hanya meninggalkan lapas sebagai seseorang yang bebas. Ia meninggalkan tempat ini sebagai seseorang yang punya kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Tidak berselang lama, hari kebebasan Kirana pun tiba. 6 tahun sudah ia terpendam di balik jeruji besi, menjalani hari-hari yang panjang, menelan pahit yang tak terhitung jumlahnya. Kebebasan, kata yang seharusnya disambut dengan sukacita, tapi tidak dengan Kirana. Tidak ada keluarga yang menjemput, tidak ada teman yang menunggu di luar. Tidak ada saudara yang berdiri di balik gerbang penjara dengan senyum dan pelukan. Ia berdiri di ambang pintu lapas, menatap dunia yang kini terbentang luas di hadapannya. Dunia yang dulu ia tinggalkan dengan ketakutan, dan kini ia hadapi dengan kebingungan. Langkahnya pelan, hampir ragu. Di belakangnya, petugas lapas melambaikan tangan, memberikan ucapan selamat tinggal yang terasa formal dan hambar. Kirana hanya membalas dengan anggukan kecil. Di dalam sini, ia punya tempat untuk tidur, punya makanan, punya orang-orang yang setidaknya berbagi nasib. Tapi di luar sana hanya ada ketidakpastian. Hanya ada jalanan yang dulu menjadi rumah, namun juga menjadi saksi luka-lukanya. Kirana melangkah pelan, menjauh dari gerbang tinggi lembaga pemasyarakatan.
Udara di luar terasa berbeda. Terlalu luas, terlalu kosong, seakan-akan dunia tiba-tiba menjadi tempat yang asing baginya. Tas lusuh yang menggantung di pundaknya terasa berat, bukan hanya karena beberapa helai pakaian dan dokumen-dokumen dari lapas, tapi juga karena sesuatu yang tak terlihat, masa lalunya, ketidakpastian masa depannya, dan sebuah pertanyaan besar yang terus berputar di kepalanya. Kemana setelah ini? Langkah Kirana terhenti di depan sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan. Aroma nasi hangat dan lauk pauk yang mengepul dari dapur kecilnya membuat perutnya semakin berontak. Sudah waktunya makan. Ia merogoh tasnya, membuka amplop yang diberikan Dini waktu itu. Uang di dalamnya masih tersimpan rapi, belum tersentuh sepeser pun. Kirana menghela napas lega. Untuk sementara waktu, ia tidak perlu khawatir kelaparan. Dengan sedikit ragu, ia melangkah masuk dan memilih duduk di meja pojok, berusaha untuk tidak terlalu menarik perhatian. Pemilik warung, seorang ibu parubaya dengan senyum ramah, segera menghampirinya. "Mau makan apa, Nak?" tanyanya lembut. Kirana melirik menu yang tertera di papan kecil di dinding, lalu dengan suara pelan ia berkata, "Sepiring nasi dan telur dadar saja, Bu." Tidak butuh waktu lama, sepiring nasi putih dengan telur dadar hangat tersaji di depannya. Kirana menatapnya sejenak sebelum mengambil sendok. Ada sesuatu yang begitu sederhana, namun berarti dalam momen ini. Ia makan bukan lagi karena jatah dari lapas, bukan dengan aturan yang ketat, bukan di ruangan sempit yang dipenuhi wajah-wajah lelah. Ia makan karena ia memilihnya sendiri. Di meja seberang, dua orang pemuda duduk dengan santai, tampaknya seumuran dengan Kirana. Tatapan mereka nakal dan tingkah mereka lebih buruk lagi. Sesekali melempar siulan menggoda, seolah-olah Kirana adalah hiburan gratis yang lewat di depan mereka. Kirana tetap diam, tidak mengangkat wajah, tidak menunjukkan ekspresi. Namun dalam hatinya, ia merasa muak. Selama 6 tahun di lapas, ia hampir lupa bagaimana rasanya berada di sekitar lelaki seperti ini. Makhluk yang selalu merasa berhak mengusik, yang pikirannya lebih ringan dari udara. Namun, mereka tampaknya tidak menyerah. Semakin Kirana diam, semakin mereka berusaha menarik perhatiannya. Kirana menghela napas, memilih untuk mengabaikan mereka sepenuhnya. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan kartu nama yang diberikan Dini, lalu beranjak ke arah meja pemilik warung. "Bu," katanya, suaranya tenang tapi tegas. "Saya mau mencari alamat ini. Saya harus kemana ya?" Pemilik warung menatap kartu nama itu, lalu mengernyit, berpikir sejenak. Kirana berharap jawabannya cukup jelas, cukup cepat, agar ia bisa segera pergi dari tempat ini sebelum dua pemuda di seberang semakin kurang ajar. Ibu, pemilik warung menatap kartu nama itu lama, alisnya sedikit mengernyit sebelum akhirnya berkata, "Ini jauh sekali, Nak. Bahkan harus melintasi lautan ke Pulau Sumatera." Kirana terdiam. Matanya kembali menatap tulisan di kartu. Nama, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jauh. Tentu saja, seumur hidupnya, ia tidak pernah benar-benar keluar dari kota ini. Dunia yang ia kenal hanyalah gang-gang sempit, trotoar yang dingin saat hujan, dan sudut-sudut gelap yang penuh bayangan. Bahkan ketika ia di penjara, ia hanya berpindah dari satu batas ke batas lainnya, tapi tetap di tempat yang sama. Dan sekarang, tempat yang ditawarkan Dini ada di seberang lautan. "Memangnya, Neng dari mana?" tanya ibu, pemilik warung dengan nada penasaran. Kirana terdiam sejenak. Ada jeda dalam napasnya sebelum akhirnya ia menjawab, "Saya baru bebas dari penjara, Bu."
Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas untuk mengantarkan pesan itu ke telinga siapapun di sekitarnya, termasuk dua pemuda di meja seberang. Seperti terkena sengatan listrik, mereka langsung terkejut. Wajah mereka yang sebelumnya penuh percaya diri kini berubah. Tidak ada lagi siulan, tidak ada lagi godaan murahan. Mata mereka membelalak, lalu saling pandang satu sama lain, seolah memastikan apakah mereka baru saja mendengar dengan benar. Perempuan yang sejak tadi mereka goda, ternyata baru keluar dari lapas. Kirana menoleh ke arah mereka. Sekejap, tatapan mereka bertemu. Tatapan Kirana tajam, bukan sekadar tajam, tetapi penuh sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Tatapan seseorang yang telah melalui hal-hal yang lebih gelap daripada sekadar gangguan kecil dari lelaki iseng. Tatapan seseorang yang sudah terlalu lama bertahan di dunia yang keras, sehingga orang seperti mereka tidak lebih dari remah-remah kecil yang tak berarti. Dan dalam sekejap, keberanian dua pemuda itu runtuh. Mereka menunduk serempak, pura-pura sibuk dengan piring mereka sendiri, mengaduk-aduk makanan yang mendadak kehilangan rasanya. Ibu pemilik warung tersenyum kecil, matanya berbinar geli melihat adegan itu. Tanpa perlu satu kata pun, Kirana telah mengajari dua pemuda itu sebuah pelajaran berharga. Bahwa ada perempuan yang tidak bisa digoda semudah itu, dan ada perempuan yang meskipun terlihat sendirian, tidak pernah benar-benar lemah. Tak lama berselang, seorang pria parubaya masuk ke warung. Pakaiannya sederhana, wajahnya menampakkan kelelahan seorang pekerja keras, tetapi sorot matanya tenang. Ia melangkah langsung ke arah istrinya, dan keduanya berbicara pelan, cukup lirih, sehingga Kirana tidak bisa menangkap kata-katanya. Sesekali, pria itu melirik ke arahnya, lalu kembali berbicara dengan istrinya. Setelah beberapa saat, tanpa banyak basa-basi, ia berjalan mendekati Kirana. Pria itu mulai menjelaskan arah kepada Kirana, menunjuk ke satu sisi jalan, lalu ke arah lain, menyebut beberapa nama tempat yang sama sekali tidak familiar di telinganya. Kirana mengernyit, mencoba memahami, tapi bukannya semakin jelas, pikirannya justru semakin kusut. Melihat kebingungan di wajah Kirana, pria itu terkekeh kecil. "Begini saja, lebih gampang," katanya. "Naik saja ojek online, nanti kamu akan diantar langsung ke pool mobil yang ke Padang." Kirana mengangguk pelan, mencoba mencerna informasi itu. "Ongkos ojeknya kira-kira 15-20 ribu, lanjut pria itu santai. Kirana kembali terdiam. Ada satu masalah lagi. Dengan sedikit ragu, ia berkata, "Saya tidak tahu cara memesannya, Pak." Pria itu menatapnya sebentar, lalu tersenyum ramah. "Ah, kalau cuma itu, gampang," katanya sambil meraih ponselnya. "Biar Bapak bantu pesan." Kirana tertegun sesaat, lalu mengangguk pelan. Ada sesuatu yang hangat menjalar di dadanya. Bukan hanya karena bantuan yang diberikan, tapi karena di tengah dunia yang terasa asing ini, ternyata masih ada orang yang dengan sukarela mengulurkan tangan tanpa mengharapkan apapun. Ojek online yang ditumpangi Kirana akhirnya berhenti di terminal Pulau Gadung. Ia turun, membayar ongkos dengan uang yang diberikan Dini, lalu berdiri sejenak di tepi jalan, membiarkan suasana terminal menyergapnya. Terminal itu bising, penuh dengan suara klakson, teriakan calo menawarkan tiket, obrolan penumpang, dan derap langkah orang-orang yang seakan selalu terburu-buru. Kirana menarik napas dalam, berusaha mengabaikan kebingungan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Matanya sibuk mencari mobil ke Padang. Itu yang ia butuhkan.
Setelah beberapa menit berjalan di antara deretan bus dan minibus yang berjejer, akhirnya ia menemukannya. Sebuah bus besar dengan tulisan Padang terpampang jelas di kaca depannya. Kirana melangkah mendekat dan bertanya kepada pria parubaya yang berdiri di dekat bus itu. "Pak, mobil ini ke Padang?" "Iya, Neng," jawab pria itu ramah. "Sudah beli tiket?" Kirana menggeleng. "Belum, Pak. Di mana belinya?" Pria itu mengangkat dagunya, menunjuk ke arah seorang pria lain yang duduk di sebuah meja kecil tak jauh dari situ. Kirana mengikuti arah yang ditunjukkan, lalu melangkah ke sana. "Mau tiket ke Padang, Pak," katanya hati-hati. Pria yang duduk di meja itu mengangguk sambil merogoh sebuah buku kecil, lalu menjawab tanpa basa-basi. "Ada, Neng, 600.000 rupiah." Kirana tertegun, jantungnya berdegup lebih cepat. Mahal juga. Tangannya meremas amplop di dalam tasnya. Ia tahu Dini telah memberinya cukup uang untuk bertahan sementara waktu, tetapi ia tidak menyangka bahwa tiket bus saja sudah memakan sebagian besar uangnya. "Tidak bisa kurang lagi, Pak?" tanyanya, suaranya sedikit ragu. "Uang saya tidak cukup." Pria itu menatapnya sebentar, lalu menghela napas. "Harga segitu, Neng. Kalau kurang, ya nggak bisa berangkat." Kirana menggigit bibir. Dadanya terasa sesak. Sopir yang sejak tadi berdiri dekat bus akhirnya mendekati Kirana. Ia menatap gadis itu sekilas, lalu bertanya dengan nada santai. "Kenapa, Neng?" "Tiketnya mahal, Pak," jawab Kirana spontan. Nada suaranya tidak dibuat-buat, penuh kejujuran. Pria itu tampaknya sudah terbiasa menghadapi berbagai gelagat penumpang. Dari yang menawar harga, mengeluh fasilitas, hingga yang pura-pura kehilangan uang. Ia mengusap lehernya sebentar, lalu terkekeh kecil. "Masak nggak cukup, Neng? Jauh-jauh mau menyeberang ke Sumatera, masa bawa duit sedikit?" Katanya setengah menggoda. Kirana menatapnya sejenak, lalu menghela napas. "Kalau untuk tiket cukup sih, Pak," katanya jujur. "Tapi saya juga perlu simpanan sesampainya di sana." Sopir itu mengangguk pelan, tampak berpikir. Kirana melihat celah di sana dan langsung mencoba menawar. "Bisa nggak separuh harga, Pak? Biar saya berdiri saja." Sopir itu langsung tertawa. "Jangan bercanda, Neng. Memang kuat berdiri 2 hari, katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Tolonglah, Pak," kata Kirana, suaranya terdengar lebih memelas kali ini. "Saya tidak punya banyak uang, saya baru keluar dari penjara," katanya pelan, hampir berbisik. Tawa sopir itu mendadak berhenti. Ia menatap Kirana dengan sorot mata yang sulit ditebak, lalu mengernyitkan kening. "Kamu benar atau bercanda?" tanyanya. Nada suaranya lebih serius sekarang. Kirana hanya diam. Sopir itu menyilangkan tangannya di dada, lalu berkata dengan nada menantang, "Kalau benar kamu baru keluar, tunjukkan surat bebasmu. Kalau ada, kamu gak usah bayar." Kirana tertegun. Ia tidak tahu apakah pria itu sedang mengujinya atau benar-benar ingin membantunya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak punya pilihan lain. Perlahan, ia merogoh tasnya, mencari surat bebasnya. Jika ini caranya untuk bisa melanjutkan perjalanan, maka ia akan mengambil kesempatan itu. Pria itu membaca surat bebas itu dengan seksama. Matanya menelusuri setiap kata, tetapi bukan karena ragu. Ada sesuatu dalam caranya memegang surat itu, bukan sekadar membaca, melainkan mengenali. Surat itu, dalam bentuk dan isinya, bukanlah sesuatu yang asing baginya. Ia pernah memiliki surat yang sama beberapa tahun yang lalu.
Ia tahu betul bagaimana rasanya berdiri di titik ini, ketika kebebasan terasa seperti ruang kosong yang terlalu luas, tanpa pegangan, tanpa kepastian. Suara pria itu melunak. Nada menantangnya hilang, digantikan dengan sesuatu yang lebih hangat. "Ke Padang mau bertemu siapa? Keluargamu?" Tanyanya, kali ini bukan sebagai sopir, tapi sebagai seseorang yang mengerti. Kirana menggenggam tali tasnya erat, lalu menggeleng pelan. Dengan suara tenang, ia mulai bercerita. Bukan semuanya, hanya bagian-bagian penting, cukup untuk menjelaskan bagaimana hidup telah menempanya. Bagaimana jalanan membesarkannya, bagaimana penjara mengubahnya, dan bagaimana kini ia bertaruh pada satu nama yang tertera di selembar kartu kecil. Dini. Pria itu mendengarkan dengan diam, tetapi matanya berbicara lebih banyak. Sesekali ia mengangguk pelan, bukan sebagai tanda basa-basi, tetapi sebagai bentuk pemahaman. Ia pernah ada di titik itu. Ia tahu getirnya. Setelah Kirana selesai, pria itu menghela napas panjang. Ada sesuatu dalam tatapannya, rasa iba, rasa hormat, dan mungkin sedikit rasa bangga. "Istirahatlah dulu," katanya akhirnya, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. "1 jam lagi kita berangkat. Nanti kamu duduk di sebelah saya." Kirana terdiam sejenak, lalu tersenyum. Senyum yang jarang sekali ia tunjukkan, senyum yang bukan sekadar sopan santun, tapi senyum penuh rasa syukur. "Terima kasih, Pak," katanya tulus. Untuk pertama kalinya sejak melangkah keluar dari penjara, Kirana merasa bahwa dunia luar tidak sepenuhnya kejam. Masih ada tangan-tangan baik yang mau mengulurkan bantuan. Masih ada orang-orang yang mau mendengar tanpa menghakimi. Dan mungkin perjalanan ini memang ditakdirkan untuk membawanya ke arah yang lebih baik. Bus melaju pelan, namun pasti, meninggalkan terminal Pulau Gadung yang semakin mengecil di kaca spion. Di samping sopir, Kirana duduk diam, memandangi jalanan yang ia tinggalkan. Kota ini yang telah menjadi saksi atas pahit getir hidupnya, yang telah mengguratkan luka demi luka di hatinya, kini perlahan menjauh, tenggelam di balik bayangan gedung-gedung tinggi dan lampu jalan yang mulai menyala. Bus itu seperti membawa beban berat, bukan hanya mesin dan penumpangnya, tetapi juga segudang kenangan yang pernah tertoreh di Pulau Jawa ini. Jalanan yang dulu menjadi rumahnya, sudut-sudut kota yang menyimpan tangis dan harapannya, serta tembok-tembok tinggi yang pernah mengurungnya selama 6 tahun kini ia tinggalkan. Tapi luka, seperti bayangan, tak selalu bisa benar-benar lepas dari langkah seseorang. Yang bisa ia lakukan hanyalah melangkah maju sejauh mungkin, berharap waktu akan mengikis sisa-sisa perih yang masih menempel di hatinya. Kirana menarik napas dalam-dalam. Tangannya meraba saku kecil di dalam tasnya, merasakan ujung kartu nama yang diberikan Dini. Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebuah nama yang masih asing, tetapi kini menjadi satu-satunya tujuan yang ia miliki. Sebuah kota di seberang lautan yang mungkin menyimpan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat ia tanyakan pada hidup. Bus terus melaju, meninggalkan hiruk-pikuk kota yang pernah menelannya dalam gelap. Di ufuk barat, matahari mulai tenggelam, langit berpendar jingga, seperti isyarat bahwa sesuatu yang lama telah berakhir dan sesuatu yang baru sedang menunggu. Kirana menatap ke depan, ke jalan panjang yang membentang jauh di hadapannya. Ia tidak tahu pasti apa yang menantinya di ujung perjalanan ini. Tapi untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Dan di hatinya, sebuah harapan kecil mulai tumbuh,
seperti mentari yang pelan-pelan muncul setelah hujan panjang. Sahabat kisah kehidupan, Kirana telah menuntaskan masa hukumannya. Namun, apakah kebahagiaan akan segera menjemputnya, atau takdir masih menyimpan rahasia lain untuknya? Ikuti kisah Kirana di episode berikutnya, karena hidup seringkali menghadirkan kejutan di balik kepasrahan. Dukung terus channel ini, sebab setiap like yang kamu berikan adalah lentera kecil yang menerangi perjalanan kami. Setiap komentar yang kau tuliskan adalah suara yang menyemangati kami untuk terus berkisah. Dan setiap kali kau membagikan video ini, sesungguhnya kau sedang berbagi serpihan kehidupan yang mungkin bisa menginspirasi hati lain di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.